Hai semuanya, ini gue Mi Today. Kenapa di Batak tidak ada manuskrip? Naskah kuno dapat disebut dengan manuskrip jika ditulis dengan tangan dan usianya lebih dari 50 tahun, yang isinya mengandung peradaban kemanusiaan, sejarah kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Manuskrip paling kuno di Indonesia itu ditulis dalam aksara Bali dalam bahasa Jawa kuno yang ditulis pada tahun 1540. Manuskrip tersebut dikenal dengan nama Calon Arang. Pentingnya manuskrip ini karena dapat menjadi bahan pembelajaran, karena maju mundur suatu bangsa dilihat dari identitasnya, sejarahnya. The more you know about the past, the better prepare you are for the future. Jadi untuk mengenal sejarah, setidaknya kita belajar dari kesalahan di masa lampau. Manuskrip yang ada itu manuskrip di Bali ada, yang tadi sudah gue mention. Terus manuskrip di Jawa juga ada, manuskrip Pontianak juga ada. Tapi kenapa Batak tidak punya manuskrip? Karena gue sedang mencari banyak pertanyaan seputar kerajaan Batak. Setidaknya butuh yang namanya bukti otentik, bukan hanya sekedar obrolan ataupun ya tulisan-tulisan yang ada di artikel. Karena nanti kalau kalian yang nonton video gue ini pasti akan ada yang komen, jangan googling sumber jangan dari Google. Oh no, Google itu adalah search engine, mesin pencari yang paling cepat kalau kita mau cari kan memang dari Google. Tetapi gue juga mengerti butuh yang namanya manuskrip, butuh yang namanya naskah kuno yang asli kalau bisa ya. Tapi karena gue sendiri masih dalam belajar membaca naskah kuno yang masih cetek lah ilmu gue, aduh cetek banget. Dari semua sumber yang gue baca, tidak ada satupun yang menyebutkan referensinya dari manuskrip Batak. Bahkan yang gue dapat hanyalah sudut pandang dari orang yang bukan Batak, yaitu Sir Raffles. Sir Raffles ini yang ditunjuk oleh pemerintah Inggris untuk bertugas di Pulau Jawa dan Sumatera dari tahun 1811 sampai 1824 setelah Traktat London itu. Karena mengingat silsilah Batak yang sangat jelas, bahkan ada family tree yang tercatat sampai ratusan tahun, yang kalau kalian orang Batak nggak ngerti, Masa sih silsilah kita tercatat? kalian tanya aja deh sama bapak kalian atau nggak sama tulang kalian atau opung kalian, mana nih buku family tree kita. Itu tercatat dengan jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Tapi mengapa tidak ada manuskrip Batak? Kehidupan orang Batak selama ratusan tahun itu sebelumnya tidak tertulis. Yang anehnya sih di sini. Apalagi pada tahun 1820 ketika Sir Raffles itu berkunjung ke Tapanuli, Sir Raffles menyebut Tapanuli sebagai the heart of country Batak. Dan rasa-rasanya hanya Batak yang ia sebut sebagai country, negara. Dan di dalam suratnya ini Sir Raffles menyebut banyak sekali orang Batak yang bisa menulis. Tapi dari sekian banyak orang Batak yang bisa menulis pada saat itu ya, pada saat Sir Raffles datang ke sana, tidak ada peninggalan naskah kunonya, tidak ada peninggalan naskah. Adapun di Batak sendiri ada agama Malim, Ugamo Malim, yang pengikutnya disebut para Malim. Kemarin yang gue sudah sebut ya di video gue sebelum ini, kalian bisa tonton dulu tuh tentang my reaction. Jadi Ugamo Malim ini sudah ada jauh sebelum masuknya agama Kristen dan juga agama Islam di sana. Bisa dibilang Ugamo Malim ini adalah agama asli orang Batak, yang dari Raja Sisingamangaraja pertama sampai seterusnya sampai yang ke-12 itu disebutkan kalau mereka itu menganut Ugamo Malim sampai meninggalnya Raja Sisingamangaraja yang ke-12 di tahun 1907 dan penerusnya yang bernama Raja Mulia Naipospos yang menjadi pemimpin Parmalim. Kemudian anaknya yang bernama Raja Ungkap Naipospos baru menulis ajaran-ajaran Ugamo Malim ini di tahun 1939. Karena sebelumnya hanya diajarkan secara lisan, tetapi sepertinya ada yang hilang di sini. Layaknya agama pasti menuliskan sejarah aturan-aturannya di dalam kitab suci. Tetapi kenapa ini tidak ada naskahnya? Gue sempat berpikir seperti buku silsilah Batak Family Tree yang disimpan dengan rapi dan diwariskan secara turun-temurun, kemungkinan manuskrip atau naskah kuno Batak ini juga disimpan dan ditutup rapat oleh orang Batak sendiri, jadi tidak diedarkan ke masyarakat luas. Ya, hanya kalau misalnya ini terjadi, semoga
tidak untuk diperjualbelikan, yang seperti banyak juga yang diperjualbelikan di Tokped bahkan, karena itu adalah cagar budaya, peninggalan bersejarah. Seperti tadi, gimana kita bisa belajar tentang sejarah kalau ternyata ya kita sendiri tidak punya buktinya. Tapi ternyata dari perjalanan gue ke Pulau Sumatera, gue di Sumatera cuma hanya sebentar dan gue balik lagi ke Pulau Jawa ini, dan ketika gue jalan-jalan ke Bandung, tanpa sengaja gue mendapati suatu fakta yang sangat menarik. Manuskrip Batak itu memang ada, cuma nggak ada di sini. Namanya pustaha, similar dengan pustaka. Yang kemarin gue sudah bilang ada hubungan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa Batak, karena bahasa Sanskerta yang dibawa oleh orang India datang ke Sumatera, tepatnya di Barus, yaitu di Tapanuli, Sumatera Utara, dan adanya asimilasi kebudayaan dan juga bahasa. Pustaka pun diadap menjadi pustaha. Pustaha ini dibuat dari kulit kayu, diolah kemudian dilipat-lipat dengan rapi. Dia terbuat dari pohon gaharu yang dipotong dan dihaluskan menjadi lembaran yang panjang yang disebut dengan lak-lak, kemudian dilipat dan yang kedua ujungnya direkatkan dengan sampul yang diberi dengan ukiran. Walaupun orang Batak sendiri juga memiliki hobi mengukir kayu, tetapi khusus untuk pustaha ini yang mengukir adalah datu. Datu adalah orang yang menulis pustaha. Isi pustaha ini adalah mencakup resep-resep obat-obatan dan juga tentang bagaimana caranya menyambung hidup dan menghancurkan hidup. Juga meramal masa depan. Begitu masuknya agama Kristen, Protestan, Islam, dan Katolik ke tanah Batak, tradisi tulis pustaha ini mengalami kemunduran. Sehingga lambat laun orang menyadari kalau pustaha ini bertentangan dengan ajaran agama. Beruntungnya ada seseorang yang melestarikan pustaha ini hingga pustaha ini masih ada di Amsterdam. Bagaimana bisa kita sebagai bangsa Indonesia tidak memiliki pustaha itu, malah justru orang Belanda yang punya pustaha. Jadi ceritanya begini. Ambil kopi dulu. Ya, ada seorang Belanda yang bernama Herman van der Toek. Dia ini datang ke Sumatera dan tinggal di Barus pada tahun 1851 sampai 1857. Jadi gini ya, pada saat dulu itu orang ekspat yang mau menginjak tanah Sumatera Utara, tanah Batak, amannya adalah tinggal dulu di Barus, karena Barus ini ada memang sudah terkenal dari zaman-zaman dahulu kala, dari zaman-zamannya Yunani kuno bahkan tahun pertama Masehi. Nah, Van der Toek tinggal di Barus, lalu dia pelan-pelan lah masuk ke Tapanuli supaya mencari amannya gitu. Dan dia adalah seorang linguis yang memang belajar tentang bahasa, dan dia sebenarnya bertugas untuk mentranslate bahasa Belanda ke bahasa Batak. Untuk belajar ini setidaknya dia kan harus belajar aksara Batak. Dia ambil pustaha. Begitupun juga dengan barang-barang asli Batak lainnya seperti tekstil, tongkat, tanduk obat, dan sebagainya yang diambil. Sampai suatu ketika Van der Toek bertemu dengan Raja Sisingamangaraja, yang gue rasa ini adalah Raja Sisingamangaraja yang ke-11 sebelum anaknya yang bertatah sebagaimana yang kita kenal menjadi pahlawan nasional. Van der Toek nyaris dibunuh oleh Raja Sisingamangaraja ke-11 dan membuat Van der Toek kembali ke Barus, lalu mentala dia ke Belanda. Tidak berani lagi kembali ke Sumatera Utara. Tampaknya Van der Toek begitu takut sampai-sampai ia tidak mau kembali menginjak tanah Sumatera. Tapi sih kemudian Van der Toek kembali ke Indonesia, hanya saja ia tinggal di Bali dan meninggal di sana. Kenapa Van der Toek tidak berani lagi untuk menyelesaikan misinya? Walaupun dia kemudian sih berhasil ya mentranslate Alkitab bahasa Belanda ke bahasa Batak, dan bahkan ia membuat kamus bahasa Batak sampai 4 volume. Ini gue rasa kenapa Van der Toek takut untuk menginjak tanah Batak, terutama karena ia takut dengan hukuman yang berlaku pada saat itu, hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Itu juga yang menyebabkan Belanda tidak berani untuk menginjak tanah Batak.
karena hukuman ini sangat-sangat mengerikan, yang bahkan Raffles sebutkan hukumannya lebih mengerikan daripada hukuman yang pernah terjadi di Eropa pada ratusan tahun lalu. Pada saat zamannya Raffles itu, hukuman tersebut sudah dihilangkan karena saking sadisnya. Nah, hukuman di Tanah Batak ini lebih mengerikan daripada itu. Van der Toek takut kalau memang hukuman itu diberlakukan kepadanya, berarti ia hanya tinggal nama, hanya tinggal kepala, telapak tangan, dan telapak kaki saja. Beruntungnya Van der Toek bertemu dengan Raja Sisingamangaraja ke-11 yang memang terkenal sangat arif, bijaksana, dan murah hati. Karena kalau Van der Toek sampai ketemu dengan ketua-ketua adat lainnya, udah kenyang deh mereka. Kesalahan Van der Toek adalah karena ia dianggap mencuri. Karena perbuatannya Van der Toek ini, maka masih ada bukti pustaha itu. Memang Raja Sisingamangaraja dari yang pertama sampai yang ke-12 itu terkenal sangat-sangat bijak. Terlebih dengan Raja Sisingamangaraja ke-12, dia juga termasuk di sebelum-sebelumnya ya, yang sangat-sangat tidak suka dengan ketidakadilan dan perbudakan. Jadi kalau misalnya Raja Sisingamangaraja ke-12 ini sedang berkunjung ke suatu tempat, ia tidak akan bertanya, mana upetinya? Anak gadis mana sini yang paling cantik? Dia tidak akan bertanya juga, mana lapet? Lapet mana lapet? Tetapi yang akan ia tanya adalah, siapa yang dipasung? Tahu kan hukuman pasung itu yang tangannya dan kakinya dan bahkan lehernya diikat. Yang biasanya kalau dipasung ini melakukan kesalahan atau membahayakan penduduk. Tapi Raja Sisingamangaraja ke-12 justru meminta agar orang yang dipasung itu dilepaskan. Lebih lanjut mengenai Raja Sisingamangaraja ke-12 ini akan gue buat videonya sendiri karena memang topiknya berbeda, karena ini kan topik tentang pustaha. Oh ya, yang tadi Raffles sebut di dalam suratnya, orang yang ia lihat, orang Batak banyak yang menulis yang Raffles lihat ini adalah datu. Karena memang datu berpakaian seperti ini dan kemana-mana ia membawa buku sampai panjang, bahkan harus siap membaca dan juga menulis. Inilah yang dilihat Raffles. Tetapi Raffles belum mengetahui kalau profesinya adalah sebagai datu. Ya, cukup menarik juga kan bahasan kali ini. Semoga kalian gak ada yang tidur sampai nonton video gue ini. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.